Setiap subuh, saat orang lain masih terlelap, seorang gadis remaja sudah berkeringat mengangkat karung bawang seberat tubuhnya sendiri. Tangannya kasar, bajunya bau pasar, dan wajahnya sering diremehkan. Tak ada yang menyangka, 5 tahun kemudian, namanya dipanggil sebagai penerima beasiswa kuliah di Australia. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Pernahkah kalian membayangkan seorang gadis yang setiap hari mengangkat karung di pasar tradisional justru berhasil menginjakan kaki di kampus luar negeri? Kisah ini bukan dongeng, tapi nyata dan penuh perjuangan. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share agar semakin banyak cerita inspiratif yang bisa kita hadirkan. Tulis juga di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana? Channel ini update setiap hari jam 11, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Subuh bahkan belum benar-benar pecah ketika suara gerobak besi berderit memecah dinginnya pagi. Lampu-lampu pasar masih temaram, bau sayur basah, ikan asin, dan tanah bercampur jadi satu. Di sudut pasar itulah Aisyah berdiri. Tubuhnya kecil, tapi kedua tangannya sudah terbiasa memanggul karung seberat puluhan kilo. "Syah, cepat sedikit, truknya sudah nunggu," teriak Pak Rahmat, pemilik lapak sayur. "Iya, Pak," jawab Aisyah sambil menggigit bibir menahan sakit di pundaknya. Karung bawang itu hampir lebih besar dari tubuhnya. Keringat mengalir di pelipisnya, bercampur debu. Beberapa pedagang lain memandangnya sekilas. "Kasihan ya, masih muda sudah jadi kuli," bisik seorang ibu. Aisyah mendengarnya. Ia selalu mendengar, tapi ia memilih diam. Pukul 5 pagi, ketika anak-anak seusianya mungkin masih berselimut hangat, Aisyah sudah 3 kali bolak-balik dari truk ke lapak. Tangannya kasar, kukunya sering patah. Namun di dalam tas kain lusuh yang selalu ia bawa, terselip sebuah buku bahasa Inggris. Saat pasar mulai ramai, seorang remaja laki-laki yang dulu satu sekolah dengannya lewat. Syah," katanya terkejut. "Kamu kerja di sini sekarang?" Aisyah tersenyum tipis. "Iya." "Kok nggak lanjut sekolah? Sayang banget. Tapi ya, mungkin memang bukan jalannya." Ucapan itu terdengar seperti simpati, tapi nadanya merendahkan. Aisyah terdiam beberapa detik. "Jalan orang beda-beda," jawabnya pelan. Remaja itu tertawa kecil, lalu pergi. Hatinya seperti diremas, bukan karena lelah, tapi karena dipandang rendah. Menjelang siang ketika pasar mulai sepi, Aisyah duduk di belakang lapak. Ia membuka bukunya diam-diam. Present tense, past tense, gumamnya lirih. Tiba-tiba ibunya datang membawa termos kecil. "Kamu belum makan dari tadi," kata sang ibu. Wajahnya penuh garis lelah. Aisyah tersenyum. "Nanti saja, Bu. Aisyah mau belajar dulu." Ibunya terdiam. "Belajar untuk apa lagi, Nak? Kita ini harus realistis." Aisyah menutup bukunya perlahan. "Aisyah nggak mau selamanya di sini, Bu. Aisyah mau kuliah." Ibunya menatapnya lama. "Kuliah itu mahal." "Aisyah akan cari jalan. Beasiswa mungkin." Jawabnya kali ini dengan mata yang lebih tegas. Ibunya menghela nafas panjang. "Orang-orang saja banyak yang lebih pintar dari kamu dan punya uang. Kamu cuma anak kuli pasar." Kalimat itu seperti petir, tapi Aisyah tidak menangis. Ia hanya mengepalkan tangan. "Justru karena itu, Bu, Aisyah harus lebih keras lagi." Sore hari, ketika pasar benar-benar sepi, Aisyah membantu membereskan sisa sayur yang tak terjual. Tubuhnya gemetar karena lelah. Namun sebelum pulang, ia berdiri sejenak memandangi langit jingga di atas atap seng pasar. Dalam hatinya, ia berbisik, "Suatu hari nanti, aku akan pergi jauh dari sini. Bukan untuk lari, tapi untuk kembali membawa kebanggaan." Angin sore berhembus pelan, seolah menjadi saksi sebuah mimpi yang lahir di tempat yang paling tidak terduga. Dan tak seorang pun di pasar itu menyangka
bahwa gadis kecil yang setiap hari mengangkat karung bawang sedang memanggul mimpi yang jauh lebih besar dari beban di pundaknya. Malam itu, listrik rumah Aisyah kembali redup. Lampu 5 watt menggantung di ruang tamu yang juga berfungsi sebagai kamar. Dinding papan berderit setiap kali angin malam menyusup lewat celah-celahnya. Setelah seharian mengangkat karung di pasar, tubuh Aisyah terasa remuk. Namun bukunya sudah terbuka di atas meja kecil yang catnya mengelupas. "Aisyah, istirahatlah. Kamu baru pulang," ujar ibunya lirih sambil melipat pakaian. "Nanti saja, Bu. Besok ada tes simulasi beasiswa online," jawab Aisyah tanpa mengalihkan pandangan dari buku. Ibunya terdiam. "Beasiswa lagi. Kamu yakin bisa bersaing? Anak-anak kota itu kursusnya mahal, sekolahnya bagus." Aisyah menarik napas panjang. Kalau Aisyah nggak coba, Aisyah sudah kalah duluan. Keesokan harinya di pasar, Aisyah tetap bekerja seperti biasa. Tapi pikirannya penuh dengan jadwal tes. Saat ia sedang mengangkat karung beras, dua pedagang berbincang tidak jauh darinya. "Katanya si Aisyah mau kuliah ke luar negeri," ujar salah satu dari mereka sambil tertawa kecil. "Luar negeri? Dari pasar ini? Jangan mimpi ketinggian," balas yang lain. Aisyah mendengar jelas. Tangannya sempat gemetar. Karung hampir terlepas dari bahunya. Pak Rahmat menghampirinya. "Kamu dengar omongan mereka?" Aisyah mengangguk pelan. Pak Rahmat menatapnya serius. "Kalau kamu mau buktiin mereka salah, jangan pakai marah, pakai hasil." Kalimat itu menancap dalam. Sore harinya, Aisyah pergi ke warnet kecil di ujung gang untuk mengikuti tes simulasi. Suara kipas komputer berisik, koneksi internet lambat. Ia duduk di depan layar dengan tangan dingin. Waktu berjalan cepat. Soal demi soal muncul dalam bahasa Inggris. Beberapa kali ia mengerenyit, mengingat kembali materi yang dipelajarinya di sela-sela waktu istirahat di pasar. Seorang anak SMA di sebelahnya melirik layar Aisyah. "Kak, itu tes luar negeri ya? Berat banget loh." Aisyah tersenyum kecil. "Iya, berat, tapi nggak mustahil." Ketika waktu habis, ia menutup mata sejenak. Jantungnya berdebar keras. Hasil simulasi muncul di layar. Skornya belum sempurna, tapi jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Ia menutup mulutnya menahan haru. "Mungkin memang ada jalannya," bisiknya. Malamnya, di rumah, ia menunjukkan hasil itu pada ibunya. Ibunya membaca angka-angka itu dengan bingung. "Ini artinya apa?" "Artinya, Aisyah punya kesempatan, Bu." Ibunya terdiam lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak mimpi itu diucapkan, suaranya melembut. "Kalau begitu, Ibu akan bantu semampu Ibu." Aisyah menahan air mata. "Ibu sudah bantu banyak, Bu. Doakan saja." Namun, ujian belum selesai. Beberapa hari kemudian, seorang kerabat datang berkunjung. "Ngapain mimpi kuliah ke Australia segala?" katanya tanpa basa-basi. "Lebih baik kerja tetap di pasar, bantu orang tua. Itu sudah cukup." Aisyah menatapnya dengan tenang, meski hatinya panas. "Cukup menurut siapa, Om?" tanyanya pelan. Kerabat itu terdiam, tak menyangka jawaban setegas itu. Aisyah melanjutkan. "Aisyah kerja bukan karena mau berhenti bermimpi, justru karena Aisyah punya mimpi." Ruangan menjadi sunyi. Malam itu, setelah semua orang tidur, Aisyah kembali membuka bukunya. Rasa lelah, hinaan, dan keraguan orang lain bercampur jadi satu. Tapi, di balik semuanya, ada bara kecil yang semakin menyala. Ia berbisik pada dirinya sendiri di depan cermin kecil yang retak di sudut kamar. "Kalau dunia menertawakanmu hari ini, pastikan 5 tahun lagi mereka terdiam." Dan di bawah cahaya lampu redup itu, seorang gadis pasar sedang menyiapkan langkah pertamanya menuju dunia yang lebih luas, meski belum ada satupun yang benar-benar percaya padanya. Hari pengumuman tahap pertama beasiswa akhirnya tiba. Sejak subuh, tangan Aisyah terasa dingin. Di pasar,
ia tetap mengangkat karung seperti biasa. Tapi pikirannya terus tertuju pada satu hal. Email pengumuman yang dijanjikan pukul 10 pagi. "Kenapa kamu melamun terus?" tanya Pak Rahmat saat melihat ia hampir salah menurunkan karung. "Hari ini pengumuman seleksi, Pak," jawab Aisyah pelan. Pak Rahmat mengangguk. "Apapun hasilnya, kamu sudah berani melangkah. Itu sudah beda dari kebanyakan orang." Pukul 10:15, Aisyah izin sebentar ke warnet. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia bisa merasakannya di telapak tangan. Ia membuka email dengan napas tertahan. Kalimat itu muncul di layar. "We regret to inform you." Matanya membeku. Tubuhnya terasa ringan sekaligus berat. Huruf-huruf itu seperti menari, menghantam harapannya tanpa ampun. Ia gagal. Warnet yang tadinya terasa sesak, kini menjadi sunyi. Suara keyboard di sekitarnya seperti menjauh. Aisyah menatap layar kosong selama beberapa detik. Lalu menunduk. "Ya Allah," bisiknya lirih. Ia tidak menangis di tempat itu. Ia menutup email, berdiri, dan berjalan pulang dengan langkah pelan. Matahari siang terasa lebih terik dari biasanya. Sesampainya di rumah, ibunya langsung menyambut dengan tatapan penuh tanya. "Bagaimana, Nak?" Aisyah terdiam beberapa detik. Lalu ia memaksakan senyum. "Belum rezeki, Bu?" Ibunya mengerti dari mata anaknya. Ia mendekat dan memeluk Aisyah erat. "Gak apa-apa. Mungkin memang bukan jalannya." Kalimat itu, yang dulu terdengar biasa, kini terasa seperti vonis. Malamnya, untuk pertama kalinya sejak lama, buku Aisyah tetap tertutup. Ia duduk di luar rumah, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. "Apa aku memang terlalu tinggi bermimpi?" Gumamnya sendiri. Suara langkah mendekat. Ternyata Pak Rahmat. "Kamu gak ke pasar sore ini? Saya khawatir," katanya sambil duduk di samping Aisyah. Aisyah tersenyum tipis. "Saya gagal, Pak." Pak Rahmat mengangguk pelan. "Dan?" Aisyah menoleh bingung. "Dan ia gagal?" Pak Rahmat tertawa kecil. "Kalau satu kali gagal langsung berhenti, berarti memang niatnya cuma setengah." Aisyah terdiam. "Dulu saya juga pernah ditolak kerja 5 kali. Kalau saya berhenti waktu itu, mungkin saya nggak punya lapak sekarang." Aisyah menunduk. Air mata akhirnya jatuh juga. "Capek, Pak. Rasanya sendirian sekali." Pak Rahmat menepuk pundaknya. "Perjuangan memang sering sendirian di awal. Tapi hasilnya jarang sendirian di akhir." Kata-kata itu menggema di kepalanya. Malam itu, Aisyah masuk ke kamar dan membuka kembali laptop pinjaman dari temannya. Ia membaca ulang email penolakan itu, bukan dengan tangis, namun dengan tekad. "Berarti aku harus lebih baik," katanya pelan. Ia mulai mencari informasi beasiswa lain. Ia membaca pengalaman orang-orang yang gagal 2, 3 bahkan 5 kali sebelum akhirnya lolos. Keesokan paginya, saat kembali ke pasar, seorang pedagang menyindir, "Katanya mau keluar negeri. Kok masih angkat karung?" Aisyah berhenti sejenak. Ia menatap pria itu dengan tenang. "Iya, masih. Karena perjalanan belum selesai." Pedagang itu tertawa meremehkan. Tapi kali ini Aisyah tidak merasa kecil. Karung di pundaknya tetap berat, hinaan tetap ada. Kegagalan masih terasa perih. Namun sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak lagi hanya bermimpi. Ia memutuskan untuk bertahan. Dan di tengah hiruk-pikuk pasar yang tidak pernah tahu betapa besarnya luka di hatinya, Aisyah mulai menyusun ulang langkahnya. Dunia mungkin terasa terlalu jauh hari ini. Tapi ia belum selesai mencoba.
Hujan turun deras sore itu. Atap seng rumah Aisyah berdentam keras, seolah menirukan isi hatinya yang masih berantakan sejak kegagalan itu. Namun kali ini, di atas meja kecilnya, bukan hanya satu laman beasiswa yang terbuka, melainkan 5. Ia menarik napas panjang. Aku boleh gagal sekali, tapi tidak untuk berhenti, gumamnya. Ibunya mengintip dari balik tirai dapur. Kamu daftar lagi? Aisyah mengangguk. Yang ini lebih berat, Bu. Seleksinya 3 tahap. Tes akademik, esai, sama wawancara. Ibunya terdiam sesaat. Kalau gagal lagi? Pertanyaan itu menggantung. Aisyah menatap ibunya dengan mata yang lebih tenang dari sebelumnya. Kalau gagal lagi, berarti aku belajar lagi. Jawaban itu bukan lagi nekat. Itu tekad. Hari-hari berikutnya berubah menjadi pertarungan sunyi. Pagi hingga siang di pasar, malam hingga dini hari di depan layar. Ia menulis esai tentang hidupnya, tentang karung beras, tentang bau pasar, tentang mimpinya melihat dunia lebih luas. Beberapa kali ia berhenti karena tangannya gemetar. Apa cerita seperti ini cukup kuat? Bisiknya pada diri sendiri. Ia mengirim draft esainya pada seorang guru SMA lamanya, Bu Rina. Tak lama telepon berdering. Aisyah, ini tulisan kamu. Suara Bu Rina terdengar bergetar. Iya, Bu. Jelek ya? Jelek. Bu Rina hampir tertawa. Ini jujur, dan kejujuran lebih kuat dari kata-kata indah. Air mata Aisyah menetes tanpa suara. Tahap pertama lolos. Email itu datang saat ia sedang menimbang cabai. Selamat, kamu lanjut ke tahap wawancara. Bacanya pelan. Tangannya sampai salah menghitung kembalian. Kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya Pak Rahmat. Aku lolos tahap 1, Pak. Jawabnya bergetar. Pak Rahmat menepuk bahunya keras. Nah, begitu. Sekarang jangan gugup waktu wawancara. Hari wawancara tiba. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan hijab paling rapi yang ia punya. Wawancara dilakukan secara daring. Ia meminjam ruangan kecil di kantor kelurahan agar koneksinya stabil. Di layar, 3 pewawancara menatapnya. Sebutkan satu alasan mengapa kami harus memilih Anda. Tanya salah satu dari mereka dalam bahasa Inggris. Jantung Aisyah berdegup keras. Ia bisa memilih jawaban aman. Nilai bagus, prestasi, ranking. Tapi ia memilih jujur. Because I know what it feels like to have nothing. And when someone who has nothing is given education, they don't waste it. Ruangan hening beberapa detik. Education is not my dream. It's my responsibility. Wawancara selesai. Ia keluar ruangan dengan kaki lemas. Di luar ibunya sudah menunggu. Bagaimana? Aku sudah bilang yang sebenarnya, Bu. Seminggu menunggu terasa seperti setahun. Setiap notifikasi membuat jantungnya melonjak. Hingga akhirnya suatu malam pukul 23:17, email itu datang. Tangannya gemetar saat membuka. Congratulations. Ia membaca ulang berkali-kali takut salah lihat. Aku diterima. Suaranya nyaris tak terdengar. Apa? Ibunya mendekat. Aku diterima, Bu. Tangis pecah. Bukan tangis sedih. Bukan tangis ragu. Tapi tangis kemenangan yang lama tertahan. Ibunya memeluknya erat. Kamu buktikan, Nak. Kamu buktikan. Keesokan paginya di pasar kabar itu menyebar cepat. Pedagang yang dulu menertawakannya terdiam saat melihat Aisyah lewat. Kamu jadi keluar negeri? Tanyanya pelan, tak lagi mengejek. Aisyah tersenyum. Iya, doakan saja. Pak Rahmat berdiri di depan lapaknya dengan bangga. Saya bilang juga apa? Di tengah hiruk-pikuk pasar yang sama, gadis yang dulu ditertawakan ini kini melangkah dengan kepala tegak. Mimpinya memang sempat retak, tapi justru dari retakan itulah cahaya masuk. Dan untuk pertama kalinya dunia yang dulu terasa terlalu jauh, kini terasa dalam jangkauan. Bandara itu terasa seperti dunia lain bagi Aisyah. Lampu-lampu terang, pengumuman berbahasa asing, orang-orang dengan koper besar berjalan cepat tanpa menoleh. Di tengah keramaian itu,
Aisyah berdiri dengan koper sederhana dan tas ransel yang sudah menemaninya sejak SMA. Tangannya menggenggam paspor begitu erat. "Bu, ini benar-benar terjadi," bisiknya. Ibunya tersenyum sambil menahan air mata. "Iya, Nak. Kamu yang dulu cuma bisa lihat pesawat dari pasar, sekarang kamu yang akan naik." Pengumuman keberangkatan terdengar. Waktu terasa melaju terlalu cepat. Ibunya memeluknya erat. "Jangan lupa makan, jangan lupa sholat, jangan lupa pulang." Aisyah tertawa kecil di sela tangis. "Iya, Bu. Aisyah pergi bukan untuk menjauh, tapi untuk kembali lebih kuat." Langkahnya menuju ruang imigrasi terasa berat. Setiap meter seperti memisahkannya dari masa lalu yang membesarkannya. Di dalam pesawat, saat roda mulai terangkat dari tanah, air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. "Ini untuk semua yang pernah meragukanku," gumamnya. "Dan untuk semua yang diam-diam berharap aku berhasil." Australia menyambutnya dengan udara dingin yang menggigit. Gedung-gedung tinggi berdiri megah. Bahasa Inggris terdengar cepat dan asing. Hari pertama orientasi, ia duduk di antara mahasiswa dari berbagai negara. Korea, India, Jerman, Brazil. Percakapan mengalir lancar di sekitar. Seorang mahasiswi di sebelahnya tersenyum. "Hi, where are you from?" "I'm from Indonesia," jawab Aisyah, sedikit gugup. "Oh wow, that's far. You must be brave." Aisyah tersenyum kecil. Brave? Ia tidak pernah merasa seberani itu. Ia hanya tidak ingin menyerah. Namun minggu pertama tidak semudah yang dibayangkan. Materi kuliah padat, diskusi cepat. Ia harus membaca ratusan halaman dalam waktu singkat. Suatu malam di kamar asrama kecilnya, ia menatap laptop dengan mata lelah. "Apa aku cukup pintar untuk ada di sini?" bisiknya. Video call dari ibunya masuk. "Bagaimana kuliahnya, Nak?" Aisyah terdiam sejenak. Ia ingin terlihat kuat, tapi suaranya bergetar. "Berat, Bu." Ibunya tersenyum lembut. "Dulu angkat karung beras juga berat, tapi kamu tetap angkat." Aisyah terdiam. Kalimat sederhana itu seperti menampar kesadarannya. Kalau dulu kamu bisa kuat karena mimpi, sekarang kamu sudah ada di dalam mimpi itu. Jangan kalah. Setelah panggilan berakhir, Aisyah menatap pantulan dirinya di layar laptop yang gelap. "Aku tidak sejauh ini untuk menyerah," katanya tegas. Keesokan harinya di kelas diskusi, dosen bertanya, "Does anyone have a different perspective?" Ruangan hening. Jantung Aisyah berdegup. Tangannya dingin. Tapi perlahan ia mengangkat tangan. "Yes, I do." Semua mata menoleh kepadanya. Dengan suara yang awalnya pelan, lalu semakin mantap, ia menyampaikan pendapatnya. Tentang pendidikan di daerah terpencil, tentang ketimpangan akses, tentang bagaimana kebijakan global berdampak pada anak-anak di desa kecil seperti tempat ia dibesarkan. Kelas terdiam. Dosen itu mengangguk. "That's a powerful perspective. Thank you for sharing." Untuk pertama kalinya sejak tiba, Aisyah merasa bukan sekedar mahasiswa dari negara jauh. Ia punya suara. Malam itu, ia berjalan sendirian di bawah langit asing yang penuh bintang. Angin dingin menyentuh wajahnya, tapi hatinya hangat. Dulu ia hanya gadis pasar yang ditertawakan karena bermimpi terlalu tinggi. Kini, ia berdiri di negeri orang, membawa cerita dari gang sempit dan pasar sederhana ke ruang diskusi internasional. Perjalanan ini belum selesai, tapi satu hal pasti, Aisyah tidak lagi bertanya apakah ia pantas berada di sini. Ia tahu, ia berjuang untuk tempat ini. Musim dingin datang lebih cepat dari yang Aisyah bayangkan. Angin menusuk hingga ke tulang, langit kelabu hampir setiap hari. Dari jendela asramanya, ia melihat orang-orang berjalan cepat dengan mantel tebal. Dunia terasa asing, sunyi, dan jauh dari rumah. Nilai ujian pertamanya keluar sore itu.
Tangannya gemetar saat membuka portal akademik. Bukan gagal, tapi jauh dari standar yang ia pasang untuk dirinya sendiri. Ia terduduk di kursi. "Aku belajar setiap malam. Kenapa cuma segini?" bisiknya. Pikirannya mulai dipenuhi suara-suara lama. "Kamu itu cuma anak pasar. Jangan mimpi terlalu tinggi." Malam itu, ia tidak ikut makan malam bersama teman-temannya. Ia mematikan lampu kamar lebih cepat, tapi tidak benar-benar tidur. Telepon dari Indonesia masuk pukul 2 dini hari waktu setempat. Suara ibunya terdengar panik. "Aisyah, ibu cuma mau bilang, Bapak masuk rumah sakit." Dunia seperti berhenti. "Kenapa, Bu? Kenapa?" Suaranya pecah. "Jantungnya kambuh, sekarang masih dirawat." Jarak ribuan kilometer mendadak terasa kejam. Ia ingin pulang. Ia ingin ada di sana. Tapi tiket pulang mahal. Dan minggu depan ada presentasi besar yang menentukan kelulusan mata kuliah utamanya. "Aku pulang saja, Bu." Di seberang sana hening sejenak. "Jangan." Suara ibunya tegas meski lemah. "Bapak tidak mau kamu berhenti." Dia selalu cerita ke tetangga. Anaknya kuliah di luar negeri. Air mata Aisyah mengalir deras. "Tapi aku anaknya, Bu. Harusnya aku ada di sana." "Kamu ada, lewat doa dan lewat keberhasilanmu nanti." Panggilan berakhir. Kamar kecil itu terasa semakin sempit. Ia memeluk lututnya di atas kasur. "Apa arti semua ini kalau aku tidak bisa menjaga keluargaku?" gumamnya. Keesokan harinya di kelas, ia duduk diam. Teman sebelahnya, Maya dari India, menyadari matanya sembab. "Are you okay?" tanya Maya pelan. Aisyah ragu sejenak, lalu mengangguk lemah. "My father is in the hospital, back home." Maya menggenggam tangannya. "You're not alone here." Kalimat sederhana itu membuat dadanya sesak. Malam sebelum presentasi, ia hampir menyerah. Slide belum sempurna, pikirannya kacau. Ia menatap foto keluarganya yang ditempel di dinding. "Pak, aku harus bagaimana?" bisiknya. Tiba-tiba teringat suara ayahnya dulu saat ia pertama kali diterima beasiswa. "Pergilah sejauh mungkin. Jangan pulang sebelum kamu jadi lebih kuat." Aisyah menarik napas panjang. Ia berdiri, membuka laptop lagi. "Aku tidak bisa mengendalikan jarak, tapi aku bisa mengendalikan usahaku." Hari presentasi tiba. Tangannya dingin saat berdiri di depan kelas. "Today, I will talk about educational inequality in rural communities." Di tengah presentasi, pikirannya sempat goyah. Bayangan ruang rumah sakit muncul di kepalanya. Suara mesin monitor berdetak di kepalanya. Ia hampir kehilangan fokus. Namun ia berhenti sejenak, menarik napas, lalu melanjutkan dengan suara lebih tegas. "I stand here not only as a student, but as someone who has lived that inequality." Ruangan hening. Beberapa mahasiswa terlihat tersentuh. Setelah selesai, dosennya mendekat. "That was not just academic. It was personal and powerful." Sore itu pesan masuk dari ibunya. "Bapak sudah lebih stabil. Tadi dia tanya, presentasimu bagaimana?" Tangis Aisyah pecah lagi. Kali ini bukan karena lemah. Ia membalas cepat. "Bilang ke Bapak, aku tidak menyerah." Di bawah langit asing yang dingin, Aisyah akhirnya mengerti. Rindu bisa melemahkan, tapi juga bisa menguatkan. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, ujian terberat bukan soal bahasa, bukan soal nilai, melainkan tetap berdiri ketika hati ingin pulang. Pagi itu, salju tipis menyelimuti halaman kampus. Aisyah berdiri di depan gedung fakultas dengan napas berembun, menatap layar ponselnya yang sejak tadi tak henti bergetar. Pesan dari ibunya masuk pukul 05.12 waktu setempat. Tangannya tiba-tiba terasa dingin. Ia membukanya perlahan. "Bapak sudah tidak sakit lagi, Nak." Kalimat itu terlalu pendek, terlalu tenang.
Dunia mendadak sunyi. "Apa maksudnya?" bisiknya. Panggilan masuk beberapa detik kemudian. Suara ibunya terdengar rapuh, seperti kaca yang retak. "Aisyah, Bapak sudah pulang. Pulang yang sebenarnya." Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari musim dingin. Ponsel terlepas dari tangannya. Ia terduduk di tangga gedung, tak peduli orang-orang yang berlalu lalang. "Tidak, tidak, aku belum pulang, Bu." Suaranya patah. "Aku belum sempat bilang terima kasih." Di seberang sana hanya terdengar tangis yang ditahan. "Kamu sudah jadi kebanggaannya, Nak." Ibunya berusaha tegar. Setiap hari dia cerita, anaknya sedang belajar jauh, supaya nanti bisa bantu banyak orang. Aisyah menutup wajahnya. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Rasa bersalah menghimpit dadanya. Ia tidak ada di sana saat ayahnya pergi. Tidak menggenggam tangannya. Tidak mengucapkan salam terakhir. Malam itu, ia sendirian di kamar asrama. Lampu dimatikan. Hanya cahaya kota dari jendela yang masuk samar-samar. Ia membuka email lama dari ayahnya, yang sebenarnya diketikkan oleh ibunya, karena ayahnya tidak terbiasa menggunakan teknologi. Subjeknya sederhana. Untuk Aisyah. Tangannya gemetar saat membaca. "Kalau suatu hari Bapak tidak bisa melihat kamu wisuda, jangan sedih. Bapak sudah melihatnya dalam doa." Tangisnya pecah lagi. "Pak, kenapa Bapak seperti tahu?" bisiknya lirih. Keesokan harinya, ia tidak masuk kelas. Ia duduk lama di taman kampus, menatap danau kecil yang membeku. Maya menghampirinya pelan. "I heard. I'm so sorry," katanya lembut. Aisyah tersenyum tipis. "I wasn't there." Maya duduk di sampingnya. "Distance doesn't erase love." Kalimat itu sederhana, tapi menenangkan. Beberapa hari kemudian, ia menerima surat resmi dari kampus. Kesempatan mengikuti konferensi internasional tentang kebijakan pendidikan. Ia direkomendasikan oleh dosennya setelah presentasi minggu lalu. Ia menatap surat itu lama. Biasanya ia akan melompat kegirangan. Kini yang ia rasakan hanya kosong. Untuk apa semua ini, jika orang pertama yang ia ingin banggakan sudah tidak ada? Malamnya, ia kembali membaca email ayahnya. Jangan berhenti hanya karena lelah. Orang besar bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang tetap berjalan. Aisyah menutup laptopnya pelan. "Kalau aku berhenti sekarang, semua pengorbanan Babak jadi sia-sia," katanya pada dirinya sendiri. Esoknya ia mendatangi dosennya. "Profesor, I will attend the conference," ucapnya mantap. Dosen itu tersenyum. "I knew you would." Hari konferensi tiba. Aula besar dipenuhi akademisi dari berbagai negara. Ketika namanya dipanggil sebagai pembicara muda, jantungnya berdegup keras. Ia berdiri di podium. Lampu sorot terasa menyilaukan. Untuk sesaat, ia hampir goyah. Namun ia teringat satu hal. Ayahnya tidak pernah melihat dunia sejauh ini. Tapi mimpinya kini berdiri di atas panggung. "My name is Aisyah." Ia memulai, suaranya bergetar lalu menguat. "I come from a small town where education is often a privilege, not a right." Setiap kata yang keluar terasa seperti doa yang dikirimkan ke langit. Untuk ayahnya, untuk ibunya, untuk dirinya yang dulu ditertawakan karena bermimpi terlalu tinggi. Saat tepuk tangan menggema di akhir presentasi, Aisyah tidak lagi menangis karena kehilangan. Ia menangis karena mengerti. Kepergian ayahnya bukan akhir dari perjalanan, melainkan api yang membuat langkahnya semakin tak bisa dihentikan. Dan di antara riuh tepuk tangan itu, ia berbisik pelan dalam hati. "Pak, lihat aku terus ya. Aku belum selesai." Perjalanan Aisyah belum berakhir.
Dari gang sempit tempat ia dibesarkan hingga panggung konferensi internasional, setiap langkahnya dibangun dari doa, air mata, dan keberanian untuk tidak menyerah. Ia belajar bahwa mimpi bukan hanya tentang mencapai tempat tinggi, tetapi tentang bertahan saat dunia terasa runtuh. Kehilangan ayahnya tidak memadamkan semangatnya, justru menguatkan alasan mengapa ia harus terus melangkah. Kini Aisyah mengerti, jarak tidak pernah benar-benar memisahkan cinta, dan rintangan tidak pernah benar-benar menghentikan mereka yang memilih bangkit. Ia bukan lagi gadis yang ragu pada dirinya sendiri. Ia adalah bukti bahwa asal-usul bukan batas, dan kesedihan bukan akhir cerita. Dan di setiap keberhasilannya nanti, akan selalu ada satu nama yang ia bawa dalam doa, sebagai pengingat bahwa mimpi besar lahir dari hati yang berani bertahan.